Fang Yuan. Hutan Abadi 4. Ye Lingyan telah berusaha menahan amarahnya sejak tadi, tetapi Gu Hong terus menghina dirinya sehingga kini ia tidak peduli lagi tentang pertemanan masa lalu mereka. Ye Lingyan mengibaskan kipas bambu merah miliknya ke arah depan, tornado angin yang terbentuk dari energi spiritual anginnya melesat ke arah Gu Hong. Sudut bibir Gu Hong memancarkan seringai tipis dan berkata dengan nada mengejek, "Kau sudah tahu, kan? Aku ini lebih kuat darimu. Angin lemah seperti ini tak akan melukaiku." Namun, tiba-tiba sosok yang belum pernah ia lihat muncul di depannya dan langsung mencengkram lehernya. "Apa? Sejak kapan pria ini muncul di depanku?" Gerutunya berusaha melepaskan cengkeraman tangan pria berambut putih itu. "Leluhur agung datang membantuku, berarti dia tidak ingin tubuhku tergores oleh pria lemah itu. Kia, apakah leluhur sudah membuka hatinya untukku?" Wajah Ye Lingyan memerah dan membayangkan wajah tampan Fang Yuan menggodanya. Gu Hong akhirnya menyadari siapa Rana Absolute God di hadapannya ini. Dia tidak menyangka leluhur pertama Sekte Huayan itu akan berada di bagian luar kamp faksi keadilan. Gu Hong mengutuk Fang Yuan dalam hatinya, padahal rencana faksi iblis memperdaya anggota faksi keadilan hampir sukses. Tetapi dengan kemunculan Fang Yuan dan Ye Lingyan rencana itu langsung berantakan. "Tuan Gu Hong," seru bawahannya berusaha mendekat menolongnya. Jangan kemari. Tetap lakukan misi sesuai rencana awal kita, bunuh anggota faksi keadilan sebanyak-banyaknya," sahut Gu Hong yang kesulitan bernapas dan aliran energi spiritual dari dantian menuju meridiannya berhenti sehingga ia tidak bisa melakukan perlawanan. Gu Hong menyadari, kekuatan leluhur Sekte Huayan ini hanya bisa dilawan oleh tuannya, Gu Bei saja, karena hanya kultivator sekuat Gu Bei saja yang mampu membuat Rana Absolute God layaknya pemula yang baru belajar berkultivasi. Di mana Gu Bei berada? Kenapa dia masih bersembunyi di dalam hutan abadi? Fang Yuan penasaran alasan Dewa Iblis sekuat Gu Bei masih belum menunjukkan dirinya, padahal tidak akan ada kultivator manusia yang mampu mengalahkannya walaupun pengadilan surgawi telah memberikan Dong Fang Wei Dao keberuntungan surgawi. Gu Hong memilih menutup mulutnya rapat-rapat dan tatapan matanya sangat tajam, seolah-olah ia akan membunuh sosok di hadapannya itu. Sepertinya kau budak yang setia dan lebih memilih mati daripada bertahan hidup seperti Ye Lingyan. Fang Yuan menghela napas panjang, kemudian terdengar suara retakan di leher Gu Hong. "Leluhur. Ah, saudara Hong." Ye Lingyan ingin memohon pada Fang Yuan agar memaafkan Gu Hong dan menjadikannya sebagai budak. "Kenapa kamu keras kepala sekali?" gumamnya menghela napas panjang. Gu Hong adalah salah satu rekan yang sering membantu Ye Lingyan berlatih hingga menjadi Rana Absolute God dan menjadi salah satu petinggi faksi iblis. Gu Hong juga salah satu yang paling setia di antara petinggi faksi iblis lainnya, makanya Gu Hong bersedia dijadikan tumbal di barisan depan oleh Gu Bei walaupun tahu itu akan mempertaruhkan hidupnya. "Kenapa kamu menghela napas? Apa kau menyukai pria ini?" Fang Yuan keheranan melihat tindakan Ye Lingyan. "Kalau dia memang kekasihmu seharusnya kau bilang tadi." "Ah, aku merasa bersalah jadinya." Fang Yuan berpura-pura sedih. Tidak. Dia bukan kekasihku, leluhur agung." Ye Lingyan langsung menyanggahnya. "Siapa juga yang mau pada penjahat keji itu?"
Dia malah mengutuk Gu Hong agar Fang Yuan tidak salah paham padanya. Oh, begitu, ya. Apa pendengaranku kini kurang tajam ya? Faktor usia memang mempengaruhi kesehatanku juga, sahut Fang Yuan sembari mengeluarkan pil antimu, yang merupakan pil pemulihan kesadaran agar tidak mabuk lagi. Fang Yuan membuat pil itu karena ia sangat mudah mabuk, hanya menenggak sedikit arak saja ia sudah kehilangan kesadarannya, makanya ia membuat pil antimu dan lebih memilih minum teh daripada menenggak arak. 19 pil antimu melesat ke mulut 4 ranah Chaos Ancient God dan 20 ranah Immortal Sekte Huayan yang terbaring di permukaan tanah. Mereka kebingungan saat kesadaran mereka telah pulih kembali. Beberapa mayat tergeletak di dekat mereka termasuk 2 gadis cantik yang memperdaya mereka agar menenggak arak yang mereka suguhkan. Ada apa ini? Apakah faksi iblis menyerang kita? Cepat bantu faksi keadilan melawan sisa-sisa faksi iblis yang menyusup itu. Seru Fang Yuan membuyarkan lamunan mereka. Ya, setidaknya Sekte Huayan terlihat berkontribusi melawan musuh walaupun kelihatan pahlawan Dong Fang Wei dengan mudah membereskan mereka. Wei Ho dan anggota Sekte Huayan lainnya akhirnya memahami apa yang terjadi. Mereka tidak bertanya lebih lanjut lagi dan segera mengejar sisa-sisa anggota faksi iblis yang menyusup serta melakukan pembantaian terhadap anggota faksi keadilan yang tak sadarkan diri karena terlalu banyak menenggak arak. Dong Fang Wei tadi merasakan ada aura ranah Absolute God di antara para penyusup, tetapi ia tidak menemukan di mana ranah Absolute God itu dan hanya para ahli bela diri lemah saja yang menghadangnya. Dia juga mengutus beberapa murid Sekte Gunung Persik melacak keberadaan ranah Absolute God itu. Dia takut ranah Absolute God itu akan membunuh banyak anggota faksi keadilan sehingga menurunkan semangat juang anggota faksi keadilan yang tersisa. Dan itu akan menjadi kerugian besar bagi faksi keadilan yang sedang di masa penuh dengan kemenangan tersebut. Dong Fang Wei terkejut tiba-tiba ranah Chaos Ancient God dengan jubah Sekte Huayan muncul di sebelahnya. Ternyata mereka bukan mata-mata, padahal aku sudah curiga mereka akan memihak musuh dalam kekacauan ini, gumamnya. Hanya dalam 50 tarikan napas, sisa-sisa anggota faksi iblis telah dilumpuhkan oleh kelompok Dong Fang Wei dan anggota Sekte Huayan. Bala bantuan yang datang dari kamp bagian dalam datang setelah pertarungan berakhir. Murid Sekte Gunung Persik mendekati Dong Fang Wei dan berbisik padanya. Murid tersebut mengatakan kalau ia melihat penatua wanita Sekte Huayan bertarung melawan ranah Absolute God faksi iblis. Dia tidak melihat pertarungan itu dengan jelas, tetapi pertarungan itu berlangsung sangat singkat setelah leluhur pertama Sekte Huayan bergabung dalam pertarungan itu. Dong Fang Wei terkejut mendengarnya dan berspekulasi apakah leluhur pertama Sekte Huayan itu sangat kuat, bahkan lebih kuat darinya yang mendapatkan kekuatan dari leluhur Sekte Gunung Persik. Tidak mungkin aku lebih lemah darinya, toh Sekte Gunung Persik itu jauh lebih kuat dari Sekte Huayan bahkan memiliki sejarah lebih tua dari mereka, gumamnya. Patriark Klan Li menghampiri Dong Fang Wei dan berkata, sepertinya kekuatan faksi iblis sudah melemah. Di masa lalu mereka tidak pernah melakukan serangan diam-diam seperti ini, mungkinkah sudah waktunya kita menyerang langsung ke jantung pertahanan mereka di dalam hutan abadi? Bagaimana pendapatmu Tuan Muda Wei? Sebagai yang terkuat di faksi keadilan,
bagi Patriark Klan Li pendapat dari Dong Fang Wei sangat penting sekali dalam mengatur strategi agar mereka tidak salah dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan kehancuran faksi keadilan. Dong Fang Wei menatap lurus ke arah hutan abadi dan berkata, "Ya, sudah waktunya kita menyingkirkan Gu Bei dan antek-anteknya." Niat membunuh merembes dari tubuhnya, sehingga murid-murid Sekte Gunung Persik merasa tertekan dan kesulitan bernapas. Patriark Klan Li tersenyum lebar dan menepuk pundak Dong Fang Wei agar tidak mengeluarkan niat membunuh lagi. Episode sebelumnya, Hutan Abadi 3. Episode berikutnya, Hutan Abadi V. Fang Yuan. Hutan Abadi V. Patriark Klan Li menghampiri Fang Yuan dan mengucapkan terima kasih karena telah berkontribusi besar dalam mengalahkan para penyusup faksi iblis. Dia juga memuji leluhur pertama Sekte Huayuan itu dan mengatakan Fang Yuan mungkin kultivator terkuat di dunia Tianzun saat ini walaupun pujian itu hanya manis di bibir saja. Karena semua anggota faksi keadilan yakin Dong Fang Wei lah yang terkuat di dunia. Fang Yuan hanya tersenyum saja mendengar pujian Patriark Klan Li, dan meminta Ye Lingyan menyuguhkan teh untuknya, tetapi Patriark Klan Li menolak tawaran itu karena ia akan melakukan pertemuan darurat dengan para petinggi faksi keadilan. Kenapa aku merasa Dong Fang Wei itu tidak menyukai kita, ya? Apakah karena kota Hua kini dikuasai oleh Sekte Huayuan kita? Wei Ho kebingungan, karena Dong Fang Wei langsung pergi ke kamp bagian dalam setelah berhasil menghancurkan anggota faksi iblis yang menyusup. Apakah kamu lupa kitalah yang mengusir klan Dong Fang dari kota Hua? Jat wajar saja dia tidak menyukai kehadiran kita. Sahut Ye Lingyan. Fang Yuan tidak peduli dengan sikap Dong Fang Wei itu, karena yang inginkan hanya melenyapkan Gu Bei untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh Curong, kepala penjaga lapis kedua neraka. Setelah berbicara dengan sesepuh Sekte Bulan Abadi, Fang Yuan yakin tidak akan ada kekacauan lagi di dunia Tianzun karena ia yakin sesepuh itu dapat membujuk para klan-klan dan sekte untuk menerima proposal perdamaian yang ia tawarkan. Fang Yuan memasuki tenda meninggalkan anggota Sekte Huayuan yang masih berbincang-bincang di sekitar tenda. Namun, baru melangkah satu langkah saja, tiba-tiba Ye Lingyan mengikutinya ke dalam tenda sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. "Kenapa kamu mengikutiku, Penatua Lingyan?" Selidiknya ingin mengetahui apa motif wanita cantik tersebut. "Bukankah tenda ini sangat luas leluhur agung? Kalau tidur sendiri, aku takut faksi keadilan akan menyerangku karena aku dulunya adalah anggota faksi iblis." "Bukankah leluhur agung juga merasakan permusuhan Dong Fang Wei padaku tadi? Dia bahkan mengeluarkan niat membunuh saat menatapku." Ye Lingyan berpura-pura sedih dan menyeka wajahnya padahal tidak ada butiran air mata menetes di sana. Fang Yuan mengerutkan keningnya mendengar alasannya itu dan terpaksa membiarkan Ye Lingyan tidur di dekatnya. Namun, ia menggunakan pembatas energi spiritual agar Ye Lingyan tidak bisa berpura-pura mengigau dan memeluknya saat tertidur pulas nanti. Saat matahari baru saja menyinari hutan abadi, Dong Fang Wei dan ribuan anggota faksi keadilan memasuki hutan abadi. Penyerbuan kali dipimpin oleh 20 Rana Absolute God dan mereka memimpin klan atau sekte masing-masing. Hanya Sekte Huayuan saja yang membawa 2 Rana Absolute God di kelompok mereka. "Hei, kau dari klan mana? Kenapa anggota kalian sedikit sekali? Pasti kalian sekumpulan badut sekte kecil, kan?"
Anggota klan Si mengejek Rana Immortal di sebelahnya. "Minggirlah dari sana, kau menghalangi pandangan tunggangan siluman kuda Tuan Muda Ketujuh," sindirnya dengan tatapan jijik. Rana Immortal itu hendak menjauh karena tidak ingin bermasalah dengan klan besar karena ia hanya anggota klan kecil dan hanya dirinya sendiri saja perwakilan klannya di faksi keadilan ini. "Hei, badut-badut klan Si. Kalian itu ingin bertarung melawan faksi iblis atau sesama anggota faksi keadilan?" Luo Bingyun, Ranah Chaos Ancient God Sekte Huayuan mencibir anggota klan Si di sebelahnya itu sembari menyilangkan kedua tangannya menopang dadanya. "Kau berani sekali kau menghina klan Si kami," gerutu anggota klan Si tersebut, tetapi ia tidak berani mendorongnya karena basis kultivasi Luo Bingyun lebih tinggi darinya. Hanya Tuan Muda Ketujuhnya saja yang menyamai basis kultivasi Luo Bingyun. Fang Yuan mengacungkan jempol saat melihat keributan itu, sehingga Luo Bingyun semakin percaya diri untuk memberikan pelajaran kepada anggota klan besar yang merundung anggota klan kecil tersebut. Anggota faksi keadilan lainnya tidak menyadari keributan itu, karena orang-orang di sekeliling mereka adalah anggota klan Si. Dalam penyerbuan ke hutan abadi ini, klan Si mengirim 200 anggota yang dipimpin oleh Penatua Penegak Hukum yang merupakan kultivator kedua di klan Si yang mencapai ranah Absolute God. Sudut bibir Luo Bingyun memancarkan seringai tipis menatap anggota klan Si yang marah padanya. "Klan Si kalian pantas dihina karena kalian menelantarkan penduduk kota Si dan bajingan yang kalian tinggalkan untuk menjaga keamanan di sana justru telah menjadi bandit yang menculik para wanita dan..." Luo Bingyun meluapkan amarahnya. Tuan Muda Ketujuh klan Si tertarik mendengar ucapan Luo Bingyun, padahal awalnya ia ingin membiarkan bawahannya yang akan mengatasi gadis dari sekte Huayuan tersebut. "Jadi, kalian yang telah membunuh anggota klan Si ya? Pantas saja aku tidak mendapatkan kabar dari mereka sejak kemarin," sela Tuan Muda Ketujuh. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis menatap Luo Bingyun, kemudian ia melirik Fang Yuan dan Ye Lingyan. Dia tidak takut karena ia sudah mendapatkan informasi kalau banyak klan-klan serta beberapa sekte yang tidak menyukai sekte Huayuan. "Apakah kau tahu hukuman membunuh sesama anggota faksi keadilan adalah dipancung di muka umum?" kata Tuan Muda Ketujuh klan Si lagi. Anggota klan kecil yang dihina anggota klan Si tadi menjadi ketakutan, karena gara-gara dirinya dua kelompok kuat faksi keadilan bertengkar dan itu dapat merusak formasi pertarungan mereka serta menjadi penyebab kekalahan melawan faksi iblis nantinya. "Oh, kalian berani menangkapmu? Coba saja lakukan, aku ingin melihat sekuat apa klan yang menelantarkan penduduknya itu." Cibir Luo Bingyun dengan sudut bibir menyeringai jahat. "Wow, Nona Luo keren sekali. Hahaha. Inilah gadis-gadis sekte Huayuan, kuat dan pemberani." Wei Ho dan anggota sekte Huayuan lainnya tertawa terkekeh-kekeh ikut mengejek klan Si. Semua anggota klan Si menghunus senjata masing-masing, sehingga anggota faksi keadilan yang tidak menyadari keributan itu keheranan, kenapa anggota klan Si menghunus senjata dan melingkar serta tidak melanjutkan perjalanan ke bagian dalam hutan abadi. Lancang sekali wanita lacur ini. Berani sekali kau menghina kami. Tuan Muda Ketujuh klan Si sangat geram dan hendak melompat dari kuda silumannya, akan tetapi penatua ketiga yang mendampinginya langsung mencegahnya. "Kenapa kau menghalangiku, Pamantu?" keluhnya.
Kalau kita memulai pertarungan melawan mereka, maka faksi keadilan akan menyalahkan klan si kita bila faksi keadilan kalah dalam perang ini. Bisik Penatua ketiga. Tenangkanlah hatimu, kalau kamu ingin menghukum lacur itu maka kamu bisa melakukannya saat pertarungan melawan faksi iblis pecah nanti. Saat itu terjadi, kamu bisa melakukan apa saja padanya dan tidak akan ada yang memperhatikanmu. Sudut bibir Tuan Muda ketujuh memancarkan seringai tipis dan mengangguk pelan setelah mendengar rencana brilian dari Penatua ketiga itu. Abaikan saja wanita gila itu, mari lanjutkan perjalanan. Kita tidak bisa berlama-lama di sini karena musuh kita yang sesungguhnya adalah faksi iblis, bukan wanita yang tidak jelas asal-usulnya itu, cibirnya. Para anggota klan Si juga mencibir Luo Bingyun sembari melanjutkan perjalanan, sehingga Luo Bingyun semakin kesal dan jengkel. Kenapa aku yang menjadi orang yang salah di sini? Padahal jelas-jelas klan Si lah yang bersalah. Gerutunya. Sabar Nona Luo. Jangan lengah, aku takut mereka sebenarnya merencanakan sesuatu yang jahat padamu. Sahut Wei Ho. Saat pertarungan melawan faksi iblis nanti kita tidak boleh jauh-jauh dari Penatua Yelingyan, katanya lagi. Wei Ho tidak menyarankan mendekati Fang Yuan karena mereka sudah tahu kalau tujuannya ke hutan abadi ini adalah untuk mengalahkan Gu Bei. Episode sebelumnya. Hutan Abadi 4. Episode berikutnya. Hutan Abadi V. Hutan Abadi V. Gu Bei menerima laporan dari siluman elang hitam bahwa faksi keadilan telah mendekati markas utama faksi iblis di hutan abadi. Dia sangat senang mendengarnya karena tujuannya di dunia Tianzun akan tercapai, basis kultivasinya juga sudah pulih walaupun tidak sekuat dulu. Namun, itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia Tianzun dan melakukan perjalanan antar dimensi menuju dunia abis. Perintahkan semua anggota faksi iblis menghadang mereka dan kalau ada yang melihat keberadaan Dong Fangwei, maka segera laporkan padaku. Gu Bei menjulurkan lidahnya seperti akan menikmati makanan yang lezat saja. Dia itu mangsaku dan aku sendiri yang akan melawannya. Katanya lagi. Baik Tuan Gu. Sahut siluman elang hitam sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Gu Bei tetap duduk di singgasananya sembari menenggak arak terakhir yang akan ia nikmati di dunia Tianzun ini. Sementara siluman elang hitam segera menyuruh para petinggi faksi iblis membawa bawahan masing-masing menghadang serbuan faksi keadilan. Kenapa tiba-tiba hutan ini berkabut tebal? Murid Sekte Gunung Persik berbisik. Mungkinkah ini jebakan dari faksi iblis? Sahut yang lainnya. Dong Fangwei berhenti melangkah dan mengangkat tangannya agar yang lain berhenti berjalan. Dia menatap Patriark Klan Li yang merupakan ahli strategi faksi keadilan. Apakah kabut ini adalah jebakan? Tanyanya. Ini bukan jebakan, sahut Patriark Klan Li. Ini adalah ciri khas hutan abadi. Makanya siapa saja yang memasuki tempat ini akan tersesat selamanya di dalam sana. Namun, itu hanya berlaku pada ahli bela diri dengan basis kultivasi rendah. Untuk orang-orang seperti kita cukup alirkan saja energi spiritualmu maka kabut ini akan menghilang. Dong Fangwei segera mengeluarkan sedikit energi spiritualnya dan tiba-tiba kabut tebal tersebut menghilang. Mungkinkah kabut tebal ini alergi terhadap energi spiritual ranah absolute God? Gumam Dong Fangwei berspekulasi. Faksi iblis telah muncul.
Ternyata mereka telah menunggu kita di dalam kabut itu. Semua anggota faksi keadilan segera menghunus senjata masing-masing, bersiap melakukan pertarungan hidup mati. Patriark Klan Lee merasa kekuatan faksi iblis masihlah sangat besar dan berpikir dalam hati jangan-jangan analisanya telah salah serta mereka tetap masuk ke dalam jebakan mereka. Dia menggertakkan giginya, sudah terlambat untuk mundur dan satu-satunya pilihan mereka adalah bertarung hingga mengalahkan faksi iblis. Putraku, kalau keadaan semakin kacau maka segeralah kabur dari sini dan kembali ke kediaman klan Lee kita. Jangan bertindak gegabah, kau adalah pemimpin masa depan klan Lee. Patriark Klan Lee mengirim suara telepati pada Li Fei yang juga menerima dao keberuntungan surgawi dari pengadilan surgawi tetapi basis kultivasinya masih rendah makanya kekuatannya belum sebesar Dong Fang Wei. Li Fei hanya terdiam saja mendengar seruan ayahnya. Dia yakin pertempuran ini sepertinya tidak akan mampu dimenangkan oleh faksi keadilan walaupun sang pahlawan, Dong Fang Wei ikut serta tetapi itu tidak akan menjamin kemenangan mereka. Dong Fang Wei melompat ke arah depan sejauh 100 langkah. Hancurkan faksi iblis. Jangan sisakan satupun dari mereka. Teriaknya untuk meningkatkan semangat bertarung anggota faksi keadilan. Seorang pria tua melompat juga ke arah Dong Fang Wei. Dia adalah pemimpin faksi iblis yang kabur dari sekte Gunung Persik saat Dong Fang Wei mendapatkan dao keberuntungan surgawi. Sudut bibir pria tua itu memancarkan seringai tipis. Kita bertemu lagi anak muda. Kau semakin kuat saja, tetapi kekuatanmu itu tidak ada apa-apanya di hadapan tua Gu kami, ejeknya. Dong Fang Wei menatap sinis pria tua itu dan berkata, Aku kesini untuk membunuh Gu Bei, di mana dia? Jangan bilang kalau dia telah melarikan diri dan menjadikan kalian sebagai tumbalnya. Ucapan balasan dari Dong Fang Wei membuat pria tua itu marah, dia segera mengeluarkan pedangnya. Sebenarnya aku tidak ingin bertarung melawanmu karena siluman elang hitam mengatakan kalau Tuan Gu ingin bertarung melawanmu. Namun, sepertinya kau semakin sombong dan merendahkan kekuatan faksi iblis kami. Gerutunya. Pria tua itu menghilang dari pandangan Dong Fang Wei dan ia muncul di belakangnya. Pria tua itu menebas punggung Dong Fang Wei. Akan tetapi Dong Fang Wei berpindah tempat hanya dalam satu kedipan mata. Kau cepat sekali seperti kilatan petir. Pria tua itu memuji Dong Fang Wei karena dapat merasakan keberadaannya dan Dong Fang Wei langsung menghindari tebasan pedangnya. Sekarang giliran junior ini yang akan mengambil nyawa senior. Sahut Dong Fang Wei mengayunkan pedangnya. Dong Fang Wei tiba-tiba menghilang dan hanya sebuah kilatan petir saja yang terlihat melesat ke arah pria tua itu. Pria tua terkejut, dia segera berteleportasi tetapi punggungnya tetap terkena sabetan dari bilah pedang Dong Fang Wei. Sial! Dia semakin kuat saja, kenapa Tuan Gu belum muncul? Dia mulai khawatir tidak akan sanggup bertarung lebih lama lagi melawan Dong Fang Wei. Kenapa kau tampak linglung pria tua? Suara Dong Fang Wei tiba-tiba terdengar sangat jelas dari belakang pria tua itu. Jangan-jangan dia ada. Pria tua itu menoleh ke belakang. Sudut bibir Dong Fang Wei memancarkan seringai tipis. Dia mengayunkan pedangnya ke arah leher pria tua itu. Tidak kek. Tiba-tiba pria tua itu melihat area sekitarnya berputar-putar dan 2 langkah dari penglihatannya tergeletak tubuh tua tanpa kepala.
Ternyata aku telah kalah dan akan mati. Gumamnya, sesaat kemudian dia tak bisa melihat apa-apa lagi. Para murid-murid Sekte Gunung Persik dan ahli bela diri klan Dongfang bersorak gembira melihat kehebatan Dongfang Wei yang berhasil mengalahkan salah satu petinggi faksi iblis dengan mudah. Namun, ekspresi wajah Dongfang Wei terlihat datar saja, tidak ada jejak kebahagiaan. Sesaat kemudian kilatan petir kembali muncul dan dia muncul di kerumunan anggota faksi iblis. Teriakan kesakitan dan permohonan belas kasih agar tidak dibunuh menggema dari kerumunan anggota faksi iblis itu. Para murid-murid Sekte Gunung Persik dan ahli bela diri klan Dongfang segera melesat ke arah anggota faksi iblis. Semangat bertarung mereka meningkat drastis karena ada Dongfang Wei bersama mereka. Mereka yakin tidak ada yang mampu melawan Dongfang Wei yang rumornya telah beredar luas kalau dia mendapatkan kekuatan dari leluhur Sekte Gunung Persik saat nyawanya di ujung tanduk. Sepertinya dugaan ayah salah, pahlawan Dongfang Wei jauh lebih kuat dari perkiraan kita, bisik Li Fei pada Patriark Klan Li yang mengamati jalannya pertarungan antar faksi keadilan melawan faksi iblis. Kau seperti katak dalam tempurung saja, sahut Patriark Klan Li mengerutkan keningnya. Asal kau tahu saja, aku menyaksikan para sesepuh berbagai klan dan sekte dimusnahkan oleh Gu Bei hanya menggunakan jari tengahnya saja. Sudahlah, fokus saja bertarung melawan musuh yang lemah-lemah, seru Patriark Klan Li lagi. Li Fei kebingungan mendengar jawaban dari ayahnya, dia tidak mengerti maksud mengalahkan lawan hanya dengan jari tengah saja. Mungkinkah jari tengahnya juga mengeluarkan sambaran petir seperti pahlawan Dongfang Wei? Dia berspekulasi. Episode sebelumnya, Hutan Abadi V. Episode berikutnya, Hutan Abadi 7. Anggota faksi iblis kesulitan menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh Dongfang Wei pada rekan-rekan mereka. Para petinggi faksi iblis yang diharapkan dapat menahan serangan Dongfang Wei malah berujung mati di bilah pedangnya. Tuan Muda Ketujuh. Faksi keadilan diambang kemenangan. Pahlawan kita Dongfang Wei telah mengalahkan beberapa petinggi faksi iblis, kata anggota klan Si melapor pada Tuan Muda Ketujuh klan Si yang hanya duduk di punggung kuda memperhatikan bawahannya bertarung melawan faksi iblis. Sudut bibir Tuan Muda Ketujuh memancarkan seringai tipis mendengar kabar baik itu. Di mana gadis nakal yang mencibir klan Si kita itu sekarang? Tuan Muda Ketujuh masih dendam terhadap Luo Bingyun yang memaki-maki klan Si-nya tadi. Baginya orang-orang seperti itu harus dilenyapkan agar kelompok lain tidak memandang rendah klan Si-nya yang merupakan klan besar atau klan kuat di dekat perbatasan wilayah barat. Aku melihat mereka hanya bertarung melawan faksi iblis yang memiliki basis kultivasi rendah di sebelah sana Tuan Muda Ketujuh, sahut salah satu anggota klan Si menunjuk ke arah anggota sekte Huayan yang terlihat hanya melumpuhkan lawan tanpa membunuh mereka. Seret gadis itu kemari dan katakan bahwa dia sebenarnya adalah anggota faksi iblis yang menyusup ke barisan faksi keadilan dan katakan buktinya adalah mereka tidak membunuh musuh seperti yang diperintahkan oleh pahlawan Dongfang Wei, seru Tuan Muda Ketujuh. Aku yakin Tuan Muda Dongfang Wei pasti senang aku melenyapkan orang-orang sekte Huayan karena klan Dongfang sepertinya juga membenci mereka, gumamnya tersenyum lebar. Tuan Muda Ketujuh klan Si merasakan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Dongfang Wei ketika bertemu Ye Lingyan. Makanya ia menganggapkan Si dan Dongfang Wei adalah sekutu yang memiliki musuh yang sama.
50 anggota klan Si mendekati anggota sekte Huayan dan mereka berpura-pura bertarung melawan faksi iblis sembari menjauhkan Luo Bingyun dari rekan-rekannya. Luo Bingyun tidak menyadari kalau dirinya telah dijadikan target oleh klan Si, apalagi anggota klan Si yang mendekatinya hanya menggunakan jubah berlambang faksi keadilan saja sehingga Luo Bingyun tidak mengetahui dari klan mana orang-orang di sekitarnya itu. "Jangan bunuh aku Nona Bingyun. Ini aku Luo Sue teman masa kecilmu," teriak wanita yang mengenakan topeng. Wanita itu segera melepas topengnya agar tidak dilumpuhkan seperti rekan-rekannya yang lain. Luo Bingyun langsung menyadari siapa wanita itu. Dirinya dan wanita itu sama-sama menjadi anggota faksi iblis setelah klan Luo dihancurkan oleh klan besar yang kini sudah dimusnahkan oleh faksi iblis. Kedua diterima oleh faksi iblis. Akan tetapi Luo Bingyun direkrut oleh Ye Lingyan sementara Luo Sue berada di bawah naungan pemimpin faksi iblis yang ahli. "Luo Sue, syukurlah kamu baik-baik saja, kenapa kamu tidak melarikan diri dari faksi iblis? Bukankah kabar pengkhianatan bos Ye Lingyan sudah sampai ke hutan abadi?" Tanya Luo Bingyun sangat senang sahabatnya itu baik-baik saja dan ia langsung memeluk Luo Sue saking senangnya. Namun, orang-orang di sekitar mereka malah memancarkan seringai tipis di sudut bibir mereka sehingga Luo Bingyun segera berhenti memeluk Luo Sue. "Ayo kita menuju bos Ye Lingyan agar tidak ada yang berani menyerangmu, beliau tidak jauh dari sini." Luo Bingyun berbisik pada Luo Sue yang langsung menganggukkan kepala tanda setuju. Namun, beberapa orang menghadang langkah mereka, sehingga Luo Bingyun mengerutkan keningnya dan berpikir alasan apa yang harus ia katakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan nama baik sekte Huayan tercemar. Luo Bingyun menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan berkata, "Aku adalah anggota sekte Huayan, kalau boleh tahu kenapa para senior menghadangku?" Luo Bingyun berkata sopan walaupun basis kultivasinya lebih tinggi dari sekumpulan ranah immortal tersebut. "Hei, penyusup faksi iblis!" bentak salah satu dari ranah immortal itu. "Jangan berpura-pura menjadi anggota sekte Huayan karena kami sudah tahu kalau kau adalah sisa-sisa penyusup tadi malam. Sekarang tamatlah riwayatmu dasar Jalet NG sialan," umpatnya. Luo Bingyun kebingungan dan tidak mengerti kenapa dirinya dianggap sebagai penyusup. Apakah karena dia berusaha menyelamatkan sahabatnya? Luo Sue menyadari Luo Bingyun akan terlibat masalah besar gara-gara menyelamatkan dirinya. Dia kemudian menghela napas panjang dan mendorong Luo Bingyun menjauh darinya serta mengarahkan pedangnya pada Luo Bingyun. "Ah!" Luo Sue menggigit lidahnya hingga berdarah dan menyeka sudut bibirnya. "Aku tidak menyangka kau bisa melepaskan diri dari teknik hipnotisku." Dia berpura-pura terkejut. Luo Bingyun malah mengerutkan keningnya karena bingung maksud dari Luo Sue melakukan hal itu, padahal bila mereka mencapai tempat Ye Lingyan maka tidak akan ada yang berani mengusik mereka sekalipun itu pemimpin faksi keadilan karena sekte Huayan memiliki leluhur yang sangat kuat. Luo Bingyun hendak mengucapkan sesuatu tetapi tiba-tiba Luo Sue mengayunkan pedangnya. "Matilah ke orang-orang munafik faksi keadilan!" teriaknya, tetapi Luo Bingyun tidak menghindar dan hanya tersenyum sehingga sudut mata Luo Sue berair. "Maafkan aku, Nona Bingyun." Dia mengirim suara telepati. Luo Bingyun terkejut. Dari perut Luo Sue muncul ujung pedang yang disertai cairan berwarna merah.
Tidak kek. Luo Bingyun berteriak histeris. Episode sebelumnya. Hutan Abadi V. Episode berikutnya. Hutan Abadi 8. Luo Bingyun melepaskan niat membunuh sehingga para rana immortal klan Si yang mengepungnya merasa tertekan dan kesulitan bergerak. Apakah kalian tidak punya telinga? Aku ini adalah anggota Sekte Huayan dan kalian masih berani membunuh sahabatku. Kecam Luo Bingyun sembari menebas pria yang menikam Luo Sue dari belakang. Dia kemudian memapah Luo Sue, "Bertahanlah, aku pasti akan menyelamatkanmu." Luo Sue tersenyum hangat menatap Luo Bingyun, dia mengelus pipi sahabatnya itu. "Jangan pedulikan aku, Nona Bingyun." Penglihatannya mulai memudar. Aku sangat senang bertemu denganmu lagi, Ini mengingatkanku dengan masa kecil kita. Jangan berbicara lagi Luo Sue, bertahanlah. Leluhur sekte kami adalah alkemis yang sangat hebat, dia pasti bisa menyelamatkanmu. Teriak Luo Bingyun menangis terseduh-seduh. Penatua ketiga klan Si yang menemani Tuan Muda ketujuh klan Si tiba-tiba muncul di depan Luo Bingyun bersama dua ranah Chaos Ancient God. Luo Bingyun mengerutkan keningnya karena ia yakin mereka seperti para immortal yang menghadangnya tadi. "Menyingkirlah atau kalian akan menjadi musuh Sekte Huayan." Ancamnya menatap tajam pada penatua ketiga klan Si yang justru menyeringai jahat. "Sekte kecil itu berani mengancam klan Si kami. Sungguh konyol sekali, hahaha." Tuan Muda ketujuh tertawa mengejek Luo Bingyun, dia muncul di belakangnya. "Kalian benar-benar jahat. Kalian tidak pantas menjadi bagian dari faksi keadilan. Bahkan kalian lebih buruk dari faksi iblis." Gerutu Luo Bingyun yang merasa putus asa karena tidak bisa berjalan menuju anggota Sekte Huayan lainnya. Sudut bibir Tuan Muda ketujuh memancarkan seringai tipis mendengar umpatan Luo Bingyun. "Aku semakin tertarik denganmu, hahaha. Sepertinya kamu cocok untuk menghangatkan ranjangku nanti malam dan juga menghangatkan semua bawahanku. Aku tidak peduli dengan omong kosong kalian. Menjauhlah dariku." Teriak Luo Bingyun mengayunkan pedangnya ke arah depan. Namun, energi pedang berbentuk bulan sabit yang melesat ke arah penatua ketiga klan Si langsung ditangkis oleh penatua ketiga dengan pedang miliknya. Melihat penatua ketiga klan Si lengah, Luo Bingyun memanfaatkan kesempatan itu melarikan diri. Akan tetapi dua ranah Chaos Ancient God lainnya segera melompat ke depannya dengan ekspresi wajah menyeringai jahat. Luo Bingyun merasa makin putus asa. Luo Sue kini tidak sadarkan diri dan dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan sahabat masa kecilnya itu. "Hancurkan anggota faksi iblis yang dipapahnya itu dan ikat dia," seru Tuan Muda ketujuh sangat senang sekali berhasil menangkap pelaku yang menghina klannya. "Sepertinya aku harus menambah beberapa ranah Absolute God lagi karena masih ada orang-orang bodoh yang menganggap lemah Sekte Huayanku." Sebuah suara yang sangat familiar tiba-tiba menggema di benak Luo Bingyun. "Leluhur. Itu leluhur. Tolong kami, leluhur." Teriak Luo Bingyun menangis terseduh-seduh. "Tolong selamatkan sahabatku," katanya lagi. Fang Yuan tiba-tiba muncul di sebelah dua gadis cantik itu. Dia mengeluarkan sebuah pil penyembuhan dari cincin dimensinya dan langsung memasukkannya ke mulut Luo Sue. Luka menganga akibat tertancap pedang di perut Luo Sue tiba-tiba sembuh sendiri dalam sekejap, sehingga Luo Bingyun dan orang-orang klan Si terkejut melihatnya.
Mereka berpikir itu adalah harta karun langka karena tidak mungkin ada alkemis yang mampu membuat pil penyembuhan yang langsung menyembuhkan orang yang hampir tewas. Tuan muda ketujuh klan Si yakin di cincin dimensi Fang Yuan masih ada pil penyembuhan lain seperti itu. Dia berpikir bila ia mengatakannya pada penatua penegak hukum dan Dong Fang Wei maka keduanya pasti akan tertarik juga. Ia akan menggunakan kekuatan mereka untuk melawan Fang Yuan yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi darinya. Dia diam-diam menjauh dari sana dan mengirim suara telepati pada penatua ketiga untuk melawan Fang Yuan bersama dua ranah Chaos Ancient God lainnya. Ia beralasan pada mereka bahwa dirinya akan memanggil penatua penegak hukum yang menjadi ketua rombongan klan Si dalam penyerbuan ke markas faksi iblis tersebut. Namun, sebuah niat pedang api melayang di atas Fang Yuan. Sesaat kemudian niat pedang api itu melesat ke arah tuan muda ketujuh klan Si. "Tidak, Kek. Tolong aku!" teriak tuan muda ketujuh ketakutan. Tuan muda ketujuh. Penatua ketiga klan Si mencoba mengejar niat pedang api, akan tetapi usahanya sia-sia saja. Dalam satu kedipan mata niat pedang api itu telah menebus dada tuan muda ketujuh, matanya terbelalak tak percaya dirinya akan berakhir tragis, padahal dirinya adalah putra dari klan besar. Seharusnya bila ia berbuat salah maka hanya pemimpin klan Si atau pemimpin faksi saja yang bisa menghukumnya, makanya ia bersikap arogan karena tidak ada yang pernah melaporkannya walaupun ia sering berbuat salah. "Hei, jangan pikirkan keselamatan orang lain. Pikirkan juga dirimu sendiri," seru Fang Yuan dengan sudut bibir menyeringai jahat. "Ah, kemana saja Gu Bei ini? Kenapa ia belum muncul-muncul juga?" gumamnya. Sejauh ini Fang Yuan belum menunjukkan kekuatannya karena tidak ingin Gu Bei menyadari aura dewa palsu di dirinya. Kalau Gu Bei sadar dirinya memiliki aura dewa, takutnya dia malah melarikan diri sehingga semakin sulit menyelesaikan misi yang diberikan oleh Curong tersebut. Sial! Sekte Huayan sangat kejam sekali, mereka malah membunuh anggota klan kita tanpa pandang bulu. Para ranah immortal klan Si yang tidak jauh dari sana segera melarikan diri sehingga formasi bertarung faksi keadilan tiba-tiba menjadi kacau gara-gara anggota klan Si malah mundur dan anggota klan lain mengira itu adalah perintah dari ahli strategi patriark klan Li. Fang Yuan tidak peduli dengan mereka, dia kemudian mengeluarkan dua inti siluman yang setara dengan ranah Absolute God dan menyerahkannya pada Luo Bingyun dan Luo Sue. Gunakan ini untuk meningkatkan basis kultivasi kalian dan jangan lupa kalian akan menjadi penatua keempat serta kelima di Sekte Huayan. Serunya dan berpikir dalam hati murid-murid baru Sekte Huayan pasti akan senang bila dilatih oleh empat penatua cantik. Dulu aku sempat dilatih oleh guru cantik Su Bimbing tetapi itu sebentar saja, kemudian di Sekte Pedang Bintang aku malah mendapatkan penatua pria sepuh. Fang Yuan meraih pinggang Luo Bingyun dan Luo Sue, kemudian membawa kedua gadis cantik itu terbang setinggi 100 langkah. Energi spiritual berwarna hitam pekat berbentuk laser melenyapkan para anggota faksi keadilan. Niat membunuh yang sangat besar tiba-tiba muncul dari bagian terdalam hutan abadi yang membuat anggota faksi keadilan dengan basis kultivasi rendah tersungkur serta kesulitan bergerak. "Itu Gu Bei!" seru Luo Sue ketakutan. Episode sebelumnya, Hutan Abadi 7. Episode berikutnya, Hutan Abadi EX. Fang Yuan, Hutan Abadi EX.
Dong Fang Wei tidak menyangka pemimpin faksi iblis ternyata memiliki niat membunuh yang sangat mengerikan, bahkan dirinya yang telah mencapai ranah absolute God tetap merasakan tekanan dari niat membunuh itu. Ekspresi wajah Patriark Klan Li menjadi masam. Gu Bei semakin kuat saja, apakah kami bisa mengalahkannya? Dia menjadi ragu faksi keadilan dapat mengalahkan Gu Bei, karena para ranah absolute God yang sebagian besar belum pernah melawan pemimpin faksi iblis itu terlihat ketakutan saat merasakan niat membunuhnya. Akhirnya Tuan Gu datang. Kita akan memenangkan pertarungan ini. Jangan biarkan satu orang pun dari pihak faksi keadilan kabur, bunuh semua. Petinggi faksi iblis yang masih hidup berseru pada anggota faksi iblis yang kini hanya tinggal ratusan orang saja. Namun, tiba-tiba tubuh menyusut tinggal tulang dibalut kulit saja. Ye Lingyan dan mantan anggota faksi iblis lainnya juga merasakan ada energi aneh yang hendak keluar dari tubuh mereka. Tetapi Fang Yuan melapisi tubuh mereka dengan energi spiritualnya sehingga energi spiritual mereka tidak keluar. Gu Bei telah menanamkan teknik khusus di tubuh semua anggota iblis dan ia akan memanen mereka saat ia hendak meninggalkan dunia Tianzun. Kalian kembalilah ke Sekte Huayan dan katakan pada Patriark Xiaoyan aku berterima kasih padanya, kata Fang Yuan pada Ye Lingyan. Setelah aku melenyapkan Gu Bei maka itu juga hari terakhirku di dunia ini. Katanya lagi sembari tersenyum hangat. Ye Lingyan menitikkan air mata karena tidak akan bisa lagi melihat wajah tampan pria pertama yang membuatnya jatuh cinta tersebut. Leluhur agung. Sebenarnya, Ye Lingyan ingin mengucapkan kalau dia mencintai Fang Yuan tetapi kalimat itu seperti tersangkut di tenggorokannya. Sudah tidak ada waktu lagi Lingyaner. Pertarungan ini akan mengerikan dan menghancurkan hutan abadi ini, semakin jauh kalian dari sini maka kalian akan terhindar dari dampaknya. Sahut Fang Yuan. Wei Ho mengerti maksud Fang Yuan. Ayo segera pergi. Katanya pada ranah immortal Sekte Huayan lainnya. Luo Bingyun segera menarik tangan Ye Lingyan membawa menjauh dari Fang Yuan yang membelakangi mereka karena tatapannya tertuju ke arah Gu Bei yang melayang 200 tombak dari permukaan tanah. Melihat ada ranah absolute God kabur, para anggota faksi keadilan menjadi semakin ketakutan dan berkeinginan untuk kabur juga akan tetapi tubuh mereka tidak bisa digerakkan karena niat membunuh Gu Bei. Segera ikuti penatua Sekte Huayan itu. Teriak Patriark Klan Li pada putranya, Li Fei yang tetap bisa bergerak karena dirinya memiliki dao keberuntungan surgawi. Patriark Klan Li sebenarnya heran kenapa Li Fei masih bisa bergerak walaupun dia tetap tertekan. Namun, Patriark Klan Li tidak ingin berspekulasi saat ini karena keselamatan putranya lebih penting daripada rasa penasaran itu. Li Fei ragu-ragu meninggalkan ayahnya anggota klan Li lainnya, belum lagi ada para sahabatnya di Sekte Bulan Abadi yang tidak bisa bergerak karena niat membunuh Gu Bei. Maafkan aku. Aku masih ingin hidup. Semoga saja kalian berhasil selamat dari pertarungan ini. Gumam Li Fei segera melarikan diri. Tuan Muda Fei tolong bawa aku. Li Fei. Tolong bawa aku Tuan Muda. Li Fei menutup telinganya dan terus melesat menjauh dari hutan abadi. Adegan ini mengingatkannya saat ia dan rekan-rekannya kabur dari Sekte Huayan. Tetapi kini teman-temannya terjebak di hutan abadi dan hanya dirinya saja yang bisa kabur.
Gu Bei melihat Ye Lingyan melarikan diri dan terkejut wanita itu tidak terdampak oleh teknik terlarang miliknya yang menyerap energi spiritual dan kehidupan korbannya. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis, ia curiga itu ulah leluhur sekte Huayan. Aku tidak percaya masih ada kultivator kuat di dunia kecil ini. Aku jadi penasaran yang mana leluhur agung itu. Gu Bei mengacungkan jari tengah dan energi spiritual iblis berwarna hitam pekat berbentuk laser melesat ke arah Ye Lingyan. Namun, Dong Fangwei mengira Gu Bei hendak membunuh anggota faksi keadilan lagi. Aku tidak akan membiarkan orang keji sepertimu melakukan pembantaian lagi. Kutuknya. Suara petir menggelegar yang disertai ledakan besar terjadi di hutan abadi. Semua terkejut Dong Fangwei akan menghadang teknik laser jari tengah iblis Gu Bei. Kekuatannya mengerikan sekali, tubuhku sampai gemetar hebat. Gumam Dong Fangwei yang terhempas 10 langkah dan ada retakan pada pedangnya, padahal pedang itu adalah senjata roh tingkat surga. Tuan muda Dong Fangwei. Para Rana Absolute God faksi keadilan mendekatinya. Aku tidak apa-apa, kita harus bersatu melawannya. Kalau kita kalah dalam pertarungan ini maka nasib seluruh dunia Tianzun akan jatuh ke genggamannya. Sahut Dong Fangwei tetapi tiba-tiba ia menyemburkan seteguk darah. Mungkinkah dia telah mencapai ranah tidak diketahui? Namun, kenapa hukum Dao surgawi tidak menariknya ke surga? Apakah gara-gara ia mempraktikkan teknik terlarang? Dia berspekulasi. Tak ada harapan menang. Tuan muda Dong Fangwei yang diharapkan dapat mengimbangi kekuatan Gu Bei ternyata tak ada apa-apanya di hadapannya. Gumam Patriark Klan Li. Sesepuh. Anda kembalilah untuk mengatur ulang pertahanan faksi keadilan, bertahanlah dalam 10 tahun lagi. Aku yakin putraku Li Fei akan menjadi kultivator kuat seperti ramalan itu. Dia mengirim suara telepati pada sesepuh sekte bulan abadi. Sesepuh sekte bulan abadi hanya menghela napas panjang dan menengadah menatap langit. Dia tidak menyangka faksi keadilan akan kalah untuk kedua kalinya, belum lagi kekalahan kali akan menghilangkan semua kekuatan utama faksi keadilan. Apakah mungkin di masa depan mereka masih bisa melakukan perlawanan lagi? Namun, ia teringat dengan leluhur sekte Huayan yang muncul kembali setelah menghilang selama 1000 tahun. Dia juga teringat tadi penatua sekte Huayan dan anggota sekte itu telah melarikan diri tanpa terpengaruh oleh niat membunuh Gu Bei. Dia masih di sini, gumam sesepuh sekte bulan abadi menatap Fang Yuan. Kenapa kini rambutnya menjadi hitam dan kenapa sudut bibirnya malah memancarkan seringai tipis menatap Gu Bei? Apakah mungkin? Dia berspekulasi Fang Yuan mampu mengimbangi kekuatan Gu Bei. Tanpa berpikir panjang, sesepuh sekte bulan abadi segera terbang mendekati Fang Yuan. Dia menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan berkata, "Leluhur." Fang Yuan menatap sesepuh sekte bulan abadi dan segera berpura-pura batuk serta berhenti tersenyum menakutkan seperti tadi. "Aku tahu maksudmu, segeralah bawa semua anggota faksi keadilan menjauh dari sini dan jangan lupakan janjimu untuk tidak mengusik sekte Huayan atau aku akan menghantuimu dari dunia bawah sana." Tapi mereka tidak. Sesepuh sekte bulan abadi terkejut semua anggota faksi keadilan bisa menggerakkan tubuh mereka. Dia sangat terharu, ternyata penyelamat yang diramalkan itu muncul dari sekte Huayan bukan Li Fei maupun Dong Fangwei. Selama aku masih hidup,
tak akan ada yang berani menyentuh Sekte Huayan. Dia menangkupkan tinju lagi untuk menunjukkan rasa hormat. Cepatlah pergi, aku ini sudah tua. Gu Bei pasti akan marah aku menghalau niat membunuhnya, kalau dia marah itu akan menjadi hari terakhir hidup mereka. Sahut Fang Yuan sembari mengibaskan tangannya tanda mengusir pria tua di hadapannya itu. Ah, baik-baik. Sesepuh Sekte Huayan menjadi panik. Segera mundur secepat mungkin dan bawalah anggota yang terluka di sekitarmu, sedangkan yang telah tewas tinggalkan saja. Suaranya menggema di seluruh hutan abadi. Gu Bei mengerutkan keningnya karena tidak menyangka akan ada anggota faksi keadilan yang berhasil menghalau niat membunuhnya, kemudian tatapan matanya tertuju pada pria tampan di dekat sesepuh Sekte Bulan Abadi. Kenapa aku merasakan aura dewa dari pria itu? Apakah itu dao keberuntungan surgawi? Gumam Gu Bei. Tidak. Itu bukan dao keberuntungan surgawi tetapi itu memang aura dewa walaupun itu terasa samar-samar saja. Jangan-jangan dia adalah dewa dari pengadilan surgawi yang menyamar menjadi kultivator manusia. Dia berspekulasi dan merasa sedikit khawatir walaupun basis kultivasi pria itu terlihat normal tetapi bisa saja pria itu seperti dirinya yang bisa menekan basis kultivasi. Chapter ini sebenarnya bisa menjadi dua, tetapi Babang tampan lagi malas membaginya. Biasanya kan pendek-pendek. Episode sebelumnya, Hutan Abadi 8. Episode berikutnya, Hutan Abadi X. Gu Bei kembali menggunakan teknik laser jari tengah untuk menguji apakah Fang Yuan kultivator yang berpura-pura lemah atau dia menggunakan artefak khusus untuk mematahkan niat membunuhnya. Energi spiritual iblis berwarna hitam pekat berbentuk laser melesat ke arah Fang Yuan, dan serangan kali ini 2 kali lipat lebih kuat dari yang sebelumnya. Dong Fangwei lagi-lagi mengira serangan Gu Bei itu ditujukan pada anggota faksi keadilan yang melarikan diri dari hutan abadi. Dia menggenggam erat gagang perangnya dan berkata, "Kurang ajar. Berani sekali kau mengabaikanku." Gerakan ketiga teknik pedang petir surgawi. Dong Fangwei memotong jalur serangan laser jari tengah iblis Gu Bei dengan teknik berpedang terkuatnya itu. Bukan hanya Dong Fangwei saja yang berusaha menghentikan serangan dari pemimpin faksi iblis tersebut, para Rana Absolute God dari berbagai klan juga bergabung dengan Dong Fangwei. Hanya Patriark klan Li saja yang terlambat bereaksi, karena ia berada terlalu jauh dari mereka. Kilatan-kilatan petir disertai berbagai jenis ledakan energi spiritual mengguncang hutan abadi, tetapi serangan gabungan Rana Absolute God faksi keadilan itu belum cukup untuk menghentikan teknik laser jari tengah iblis Gu Bei. 3 Rana Absolute God dari 3 klan teratas tewas dan Gu Bei beserta Rana Absolute God lainnya terhempas sangat jauh dengan kondisi tubuh mengenaskan. Fang Yuan menggelengkan kepala melihat aksi heroik mereka. Sudah jelas musuhnya jauh lebih kuat tetapi mereka malah melakukan perlawanan yang sia-sia. Jika itu dirinya di masa lalu, maka dirinya akan kabur karena untuk balas dendam masih bisa dilakukan di masa depan. Bahkan saat ini saja dirinya belum menculik Dewi Xiao Yue, istrinya di surga karena masih merasa terlalu lemah untuk menyinggung entitas yang menguasai alam semesta tersebut. Fang Yuan merasakan serangan teknik laser jari tengah iblis Gu Bei hanya setara ranah tidak diketahui dan belum mencapai tingkatan dewa iblis tingkat rendah.
Dia menduga Gu Bei sengaja menekan kekuatannya agar tidak terdeteksi oleh hukum Dao surgawi. Fang Yuan memasang kuda-kuda bela diri dan mengepal tangannya, kemudian ia meninju sinar laser berwarna hitam pekat yang muncul di hadapannya dengan teknik tinju naga penggetar langit tahap pertama. Sinar laser berwarna hitam pekat itu memudar menjadi ketiadaan dan Dong Fangwei serta Rana Absolute God lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka leluhur pertama Sekte Huayan itu akan menghancurkan serangan pemimpin faksi iblis yang merupakan kultivator paling ditakuti di seluruh dunia Tianzun hanya dengan tinju tanpa menggunakan energi spiritual. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar bukan manusia? Gumam Gu Bei mengerutkan keningnya dan menatap tajam Fang Yuan. Dia sangat marah dan melepaskan kekangan pada basis kultivasinya sehingga kini basis kultivasinya mencapai ranah Dewa Iblis tingkat rendah. Gu Bei tidak peduli lagi kalau hukum Dao surgawi akan menyadari keberadaannya. Selama dirinya berhasil menyerap energi spiritual Dao keberuntungan surgawi dari Dong Fangwei dan menyerap energi spiritual leluhur Sekte Huayan, maka ia pasti berhasil kabur dari pengadilan surgawi. Kekuatan apa ini? Kenapa aku merasa seperti seekor semut yang berhadapan dengan gajah? Dong Fangwei terkejut dan ketakutan. Akhirnya kau menunjukkan wujud aslimu juga dasar Dewa Iblis tingkat rendah. Ejek Fang Yuan dengan sudut bibir memancarkan seringai jahat. Apakah aku harus menyebut mantan Dewa Iblis tertinggi yang kabur dari dunia bawah? Fang Yuan berpura-pura merenung sejenak. Gu Bei mengerutkan keningnya dan bertambah yakin kalau Fang Yuan adalah dewa yang diutus oleh pengadilan surgawi untuk menangkapnya. Dia yakin Fang Yuan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya karena hanya dewa tingkat menengah saja yang dapat memasuki pengadilan surgawi. Dia ingin kabur tetapi yakin Fang Yuan pasti dapat mengejarnya, sehingga satu-satunya cara selamat dari sini adalah bertarung hingga akhir. Bila ia menang maka ia akan menjadi Dewa Iblis tingkat menengah dan bila kalah maka itu akan menjadi akhir hidupnya. Kau juga bukalah topengmu, segera tunjukkan kekuatanmu yang sesungguhnya. Cibir Gu Bei menatap sinis pada Fang Yuan. Dari cincin dimensinya keluar dua roda gigi, benda melingkar yang bagian luarnya bergerigi seperti gergaji. Senjata tingkat apa itu? Kenapa mengeluarkan aura yang sangat menakutkan? Apakah dia benar-benar Dewa Iblis seperti yang dikatakan oleh leluhur Sekte Huayan? Kalau benar maka kita akan mati di sini. Sial! Dunia Tianzun ini akan jatuh ke tangan Dewa Iblis itu. Apa yang akan terjadi pada istriku dan anak-anakku nantinya? Para Rana Absolute God faksi keadilan ketakutan dan nyali bertarung mereka menghilang. Kini mereka berharap bisa menjauh dari hutan abadi. Fang Yuan terlihat tetap bersikap tenang dan tidak menunjukkan basis kultivasinya karena masih ada para Rana Absolute God faksi keadilan di dekat mereka. Dia tetap ingin berstatus sebagai leluhur Sekte Huayan yang muncul dari masa lalu karena telah meramalkan kedatangan Dewa Iblis di masa depan. Fang Yuan menghilang dari pandangan mereka dan dalam satu kedipan mata ia muncul di hadapan Dong Fangwei. Kemudian ia mencengkram kening penerima Dao keberuntungan surgawi tersebut. Energi spiritual ini tidak layak untukmu, aku akan mengambilnya dan segeralah menjauh dari hutan abadi ini. Kilatan listrik keluar dari kening Dong Fangwei yang disertai jeritan kesakitan dari tuan muda klan Dong Fang tersebut. Energi spiritual petir yang mengandung Dao keberuntungan surgawi itu mengalir ke titik meridian di telapak tangan Fang Yuan kemudian mengalir menuju dantiannya.
Dao keberuntungan surgawi itu melakukan penolakan dan meledak di dalam dantiannya, akan tetapi kekuatan seperti itu hanyalah seperti segenggam air tawar yang dilempar ke dalam lautan. Air tawar itu secara alami langsung menjadi air asin, begitu juga dengan energi spiritual yang mengandung dao keberuntungan surgawi tersebut. Fang Yuan melepaskan cengkraman tangannya dari kening Dong Fang Wei, kemudian tubuh pemuda yang menjadi pahlawan dunia Tianzun itu tumbang dan kehilangan kesadarannya. Patriark klan Li segera menangkap tubuh Dong Fang Wei sebelum menyentuh permukaan tanah yang telah berubah menjadi kawah berapi hitam pekat. Dia menekan pergelangan tangan Dong Fang Wei dan bernapas lega. Terima kasih leluhur tidak membunuhnya, maaf kami bila telah menyinggungmu. Patriark klan Li menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan Fang Yuan hanya melambaikan tangannya saja. Kami akan menjauh dari sini, semoga saja leluhur agung dapat mengalahkan dewa iblis itu. Para Rana Absolut Tegat dari berbagai klan dan sekte segera mengikuti Patriark klan Li menjauh dari hutan abadi, sehingga leluhur pertama sekte Huayan itu dapat bertarung tanpa memikirkan keselamatan mereka. Namun, mereka tidak tahu sebenarnya Fang Yuan tidak peduli terhadap mereka. Yang ia pedulikan hanya agar namanya tetap dikenang sebagai leluhur sekte Huayan dan tidak ada yang melihat dirinya nanti menyerap energi spiritual iblis dari Gubei. Episode sebelumnya, Hutan Abadi EX. Episode berikutnya, Hutan Abadi C.